Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rak Tutor, channel pembelajaran bersama. Channel mencari solusi pertama dan sehat selalu. Yang sakit segera sembuh ya teman, yang sakit segera sembuh. Rak Tutor masih biasa menemani kalian atau mengajak perbincangan, berbagi atau menguatkan atau meyakinkan atau bagaimana channel nge-YouTube kita itu berjalan dengan baik, trafficnya baik, dan apapun baiklah, baik interaksi maupun yang lain ya teman. Tapi Rak Tutor bukan ingin membahas tinggi-tinggi, maksudnya tinggi-tinggi itu yang gimana sih? Kayak kemarin itu kan saya bahas tentang pajak. Ada teman kita yang berkomentar bahwa teori terlalu tinggi. Ya kalau menurut Rak Tutor sih nggak tinggi ya, karena juga penting mengenai bahas pajak YouTuber, karena lagi ramainya juga tentang bayar pajak, baik itu pajak IPB, pajak tanah, banyak di online itu banyak pembahasan tentang pajak di Indonesia ini, pajak bangunan, dan makanya saya juga ngikutin itu. Tapi kok malah video saya rekomendasi, berarti kan malah bagus teman. Tapi kali ini saya tidak akan mempertajam pajak, karena sudah ada beberapa 3 video nggak salah itu tentang pajak. Ini hanya mengaitkan narasi pajak saja supaya terkait gitu. Yang saya bahas ini tentang cerita atau pengalaman, cerita bukan pengalaman ya, cerita atau pengalaman ya, yang dirasa lah, yang kita rasakan saat ini ketika kita dulu belum mengenal YouTube, belum menjadi kreator. Kita kan nonton YouTube tuh ya suka saja. Ketika kita nonton konser, ya udah kita nonton konser di YouTube kan. Bahkan nyari-nyari pengajian atau mendengarkan ceramah, sholawatan ya di YouTube. Tapi kan perlakuan kita dulu nonton ya kan, nonton itu kan kalau nggak pengen ini di skip ya kan, nonton ini udah nggak lanjut ya kan, dulu sebelum jadi kreator ya, dulu penikmat saja, tapi kita tidak main di dalamnya. Nah ini saya akan mengkaitkan penikmat penonton sama orang yang pemain di YouTube atau disebut kreator. Ternyata bedanya sangat jauh sekali. Ya kalau kita ini cerita nonton bola, kita penggemar bola, supporter bola, sampai buka baju, bahkan kita sampai meninggal karena kita ini adalah penggemar sepak bola. Hanya penonton saja terkadang menyebabkan kematian karena terlalu penggemar ya kan. Apalagi kalau diiringi dengan fanatisme. Kalau sadar kita ini hanya penikmat, penggemar, ya sudah kita support, kita kan nonton. Nah hubungannya dengan nge-YouTube ya, kalau kita suka dengan kreatornya, suka dengan tampilan videonya, entah itu hiburan ya, kita beli like, beli komen. Jangan overdosis. Penggemar ya penggemar, tapi kalau terlalu overdosis juga bisa menyebabkan yang fatal. Contohnya ketika kita ini hanya menonton YouTube yang kita sukai lalu tidak ngupload lagi, tidak hadir lagi, akhirnya kan timbul, apalagi tidak ada konten lain, maksudnya tidak ada kreator yang sejenis, akhirnya kita merasa kehilangan. Nah, semua itu kalau dianggap fanatik
atau overdosis terlalu berlebihan, itu semua akan merasa kehilangan. Makanya nge-YouTube ini ya, kita ini sudah menjadi kreator, sudah tahu rasanya buat konten, rasanya berkunjung, rasanya segala macam. Yang perlu diambil yaitu tadi menguatkan apa niatnya, bikin channel, bikin video itu niatnya apa. Wah, nggak usah ditebak mas, ya niatnya ya udah pasti uang, ujung-ujungnya uang, ya kan. Apakah jawaban itu benar? Iya, bisa benar. Saya sendiri pun nge-YouTube, bikin video, apapun video yang kalian tonton ini, itu juga salah satu mencari uang. Tapi salah satu, bukan puncaknya. Ya memang ada mas yang nge-YouTube khusus nyari uang, ya banyak teman. Memang hidupnya yang dicari uang. Nah, tapi redaktor ingin jujur, ya percaya terserah, nggak percaya ya ndak apa-apa. Kalau kita ini hanya fokus ingin cari uang, itu ya kita akan mudah putus asa, kita akan mudah menemukan berbagai masalah. Karena yang namanya uang kan, orang itu semuanya ingin cepat dapat, ya kan? Kalau perlu orang ini kerja sehari dibayar kan begitu. Tapi faktanya yang kita tidak teman. Kita ini nge-YouTube, bahkan kita juga mencari subscriber dan berjuang setahun untuk melengkapi persyaratan. Itu pun kalau pikiran kita selalu uang, nggak jadi, gagal teman. Jadi kita harus memperlakukan channel itu yang kita maksud itu yang bagaimana. Kalau nge-YouTube buru-buru cari uang susah teman. Kan kita sadar bahwa nge-YouTube video kita kan biasa. Logikanya dari mana? Kita kan video tidak viral, tidak apa. Ya pastinya berjalannya kan berangsur-angsur lama. Makanya kenapa redaktor itu ya memang saya cari uang, tapi tidak bagaimana tidak overdosis. Ya kita buat konten-konten saja dengan tidak beban, harapan sesuai harapan. Ini sebenarnya konten untuk siapa toh mas? Ya konten buat kita, buat motivasi yang lain-lain, supaya saling sadar, saling mengerti arah konten nge-YouTube. Karena ya menyadarkan orang itu kan juga sangat pahala, sangat penting. Tapi saya tidak akan cerita pahala, maksudnya pentingnya ya supaya jiwa kita ini tenang dalam berkonten, jangan terlalu memburu. Ya memang nge-YouTube tidak satu hari dibayar, ya kan. Kadang kerja bulanan juga 1 bulan baru dibayar, apalagi bikin nge-YouTube konten biasa ya sebulan belum tentu, bahkan logisnya tidak ada, kecuali viral artisnya. Oke ya teman, itu saja ya. Ini mah bicara soal biasa-biasa sebagai kreator sebelum menjadi. Semoga saja ya kita ini sama dan tetap merawat semangat, tetap menjaga strategi supaya ini kita tidak beban. Salam sehat, salam untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.